selamat siang semuanya. Ya, jadi perkenalkan ya saya Prof. Sari. Saya sehari-hari ini memang saya home base saya itu adalah di program studi S2 Manajemen Teknologi. Nah, saat ini saya diminta untuk sedikit sharing session ya terkait dengan proses research ya atau research methodology. Nah, memang kalau misalnya dilihat dari latar belakangnya, ini mungkin keilmuan kita berbeda ya dalam arti saya ini biasa meneliti itu di bidang sosial humaniora. Nah, mungkin kalau teman-teman semua di sini ini kan di bidang computer science gitu ya. Nah, jadi mungkin akan ada sedikit contoh-contohnya nanti mungkin kalau dari Prodi ya, nanti dari Pak Arya dan tim yang akan lebih bisa menjelaskan ya. Nah, kalau dari saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih kita sebagai seorang mahasiswa ya, apa namanya, diajar untuk bisa melakukan penelitian ilmiah gitu ya, penelitian dengan baik. Nah, ketika kita bicara tentang penelitian ilmiah, tentu saja ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui gitu ya supaya penelitian ilmiah yang kita lakukan ini benar-benar nanti berkontribusi ya. Berkontribusi itu baik bagi ilmu pengetahuan ya gitu ya. Dan lalu etika-etika akademik apa saja yang harus dipegang supaya ketika kita nanti menghasilkan sebuah luaran penelitian baik itu nanti berupa karya misalnya kalau teman-teman semua ini misalnya skripsi atau misalnya prototipe model atau mungkin publikasi apapun ya itu adalah merupakan karya teman-teman sendiri. Jadi originalitasnya nanti itu kita tetap punya gitu ya. Jadi bahwa karya itu yang kita benar-benar kita buat itu adalah benar-benar karya kita sendiri. Nah itu mungkin saya izin untuk share screen. Saya mungkin melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Arya. Oh Pak saya nggak bisa. Oh send request ya Pak ya. Saya nggak bisa share screen. Mbak Tasya boleh di-share hostnya ke Prof. Sari? Ini saya send request. Iya, Prof. Mohon maaf ini hostnya belum di-share. Sudah ya? Oke. Ya. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Prof. Oke ya. Oke. Jadi kalau tadi Pak Aris sudah menjelaskan ya sedikit tentang apa yang akan kita pelajari gitu ya. Nah, pada intinya kalau kita bicara tentang riset, apa itu riset gitu ya. Nah, jadi kalau kita riset itu adalah sebuah kegiatan ya. Jadi sebuah kegiatan yang memerlukan tahapan-tahapan tertentu yang tujuannya itu adalah kita untuk menyelidiki masalah gitu ya. Nah, lalu kemudian kita melakukannya itu dengan cara-cara yang teratur, kita cara-cara mengikuti dengan cara yang teliti dan juga mengikuti kaidah ilmiah yang berlaku. Artinya ketika kita melakukan riset itu tentu saja ada guidance atau panduan-panduan itu secara ilmiah. Misalnya ketika kita melakukan riset, kita menemukan sebuah fenomena atau kita menemukan sebuah masalah tertentu yang akan kita angkat menjadi topik penelitian kita. Nah, kita juga harus nanti mengkaitkannya dengan teori yang sudah kalian pelajari selama ini gitu ya. Jangan kemudian ketika nanti kalian eh, menemukan masalah kemudian menganalisanya itu menganalisa dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri. Jadi argumentasinya itu tidak kuat. Jadi kalau bisa dikatakan riset itu adalah merupakan suatu tahapan ya. Tahapan di mana kita ini nanti berawalnya itu adalah dari sebuah masalah atau fenomena dengan kita nanti penyelesaiannya itu adalah menggunakan metode ilmiah. Nah, kalau kita bicara tujuan dari riset itu apa sih gitu ya? Tujuan riset itu artinya biasanya adalah kita ingin menemukan fakta-fakta nanti berawal dari keingintahuan kita, curiosity kita gitu ya. Nah, lalu kemudian juga tujuan riset lainnya itu adalah bagaimana dengan hasil nanti penelitian yang kita lakukan itu bisa menambah wawasan. Menambah wawasan itu artinya adalah menambah wawasan tidak hanya bagi diri kita sendiri sebagai seorang peneliti, tapi juga dalam konteks yang luas. Misalnya gitu ya, kalau misalnya kalian nanti membuat sebuah prototipe gitu ya, prototipe yang baru misalnya di bidang IT. Nah, itu mungkin saja nanti hasil yang kalian temukan dari hasil riset tersebut itu juga bisa berguna bagi industri yang misalnya di industri komputer seperti itu. Ya, atau misalnya juga ketika kalian menemukan bisa membangun oh dari hasil penelitian ini ternyata ada pemahaman baru gitu ya terkait teori-teori tertentu. Nah, ini juga bisa kita dapatkan dari hasil riset. Jadi itulah ada beberapa terkait dengan tujuan riset.
Nah, jadi kalau kita bicara di sini ya, bahwa kalau di slide ini terlihat bahwa riset atau penelitian itu adalah investigasi asli untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Jadi kata kuncinya itu yang pertama itu original. Apa sih original itu gitu ya? Original itu artinya adalah ketika kita melakukan penelitian itu adalah merupakan hasil karya kita sendiri. Ya, hasil karya kita sendiri itu berarti ketika kita nanti kita menulis publikasi, ketika kita menulis hasil skripsi gitu ya, itu kita tidak boleh template atau kopas dari orang lain gitu ya. Makanya kalau misalnya di UMN sendiri ketika nanti teman-teman itu menulis skripsi itu ada batas plagiarismenya indeks gitu ya. Itu yang bisa ditolerir itu berapa? Kalau S1 setahu saya mungkin 30% gitu ya. Nanti kalau S2 itu 20%. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya ingin apa namanya hasil risetnya itu dipublikasikan misalnya di jurnal-jurnal yang bereputasi, itu mereka minta supaya plagiarisme kita itu juga berkurang ya gitu, kurang lebih 10 sampai 15% biasanya yang diterima. Nah, jadi benar-benar ini adalah merupakan karya sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan gitu ya, bahwa ada originalitas, bahwa ketika kalian menemukan sebuah fenomena, ketika kalian menemukan masalah yang nanti akan menjadi research gap kalian, nah, ketika kalian kemudian melakukan analisa, nah itu adalah merupakan hasil ide pemikiran karya kalian sendiri. Kalau kalian misalnya ingin misalnya oh ternyata ada kita melihatnya kita menemukan sesuatu seperti ini loh gitu ya. Nah, itu adalah merupakan hasil karya sendiri. Nah, memang dengan adanya banyaknya informasi yang tersedia ya, apalagi dengan adanya Ini berkembangnya pendahuluannya. ya. Nah, itu sangat Ya, mudah sekali kita untuk mengakses informasi atau data. Nah, dengan adanya informasi atau data ini harusnya sih bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Boleh itu kita jadikan acuan sebagai kita referensi ketika kita ingin menulis gitu ya, itu silahkan. Tapi sekali lagi perhatikan bahwa ada batas-batas similarity atau kemiripan gitu ya yang bisa ditolerir. Itu untuk menunjukkan bahwa itu adalah merupakan karya original kalian sendiri. Nah, lalu kemudian perolehan atau gain ya. Maksudnya ini adalah ketika eh, kalian melakukan sebuah penelitian atau ketika kalian melakukan sebuah riset, yang diharapkan ini adalah adanya nilai kebaruan. Nilai kebaruan atau biasa kita sebut dengan novelty. Nah, nilai kebaruan ini apa? Jadi nilai kebaruan ini artinya adalah yang akan menunjukkan bahwa hasil riset yang kalian lakukan itu berbeda dengan hasil riset-riset yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, jadi hasil kalian, apapun yang kalian dapatkan gitu ya, entah nanti berupa rekomendasi ya, atau kesimpulan, nah ini diharapkan nanti bisa untuk digunakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya gitu ya. Jadi kan biasanya kalau di dalam apa namanya skripsi itu ada kita tulisnya saran gitu ya. Nah, itu saran penelitian itu kalian juga bisa gunakan gitu ya, saran penelitian selanjutnya. Nah, itu kalian bisa bisa gunakan di situ. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa apa yang kalian lakukan penelitian ini mungkin memiliki keterbatasan tertentu. Nah, karena ada keterbatasan ya apa namanya mungkin bisa dikembangkan gitu ya oleh peneliti-peneliti yang lain untuk nanti kemudian melengkapi penelitian yang telah kalian lakukan gitu ya. Nah, makanya biasanya untuk kita mendapatkan novelty atau nilai kebaruan itu biasanya itu ketika nanti kita mencari literatur review atau kita membaca bahan pustaka itu biasanya kita harus menggunakan referensinya itu dengan menggunakan jurnal-jurnal terbaru ya. Jurnal terbaru itu ya misalnya maksimal 5 tahun terakhir supaya kita bisa melihat novelty-nya gitu ya. Jangan sampai kita misalnya meneliti sebuah topik ternyata itu sudah usang gitu ya. Kalau sudah usang nah itu penelitian kalian itu ya kurang memberikan manfaat gitu ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya itu adalah bahwa sebuah penelitian itu harus menghasilkan pengetahuan dan pemahaman. Menghasilkan pengetahuan dan pemahaman ini artinya bahwa kita harus mengikuti tahapan tadi proses-proses penelitian ya. Jadi harus menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach ya. Dalam arti apabila kita nanti misalnya menggunakan teori, itu ada landasan teorinya gitu ya. Atau kalau misalnya kita menggunakan sumber referensi, itu juga kalian harus disitasi gitu ya.
Nah, jadi ada semuanya itu ada prosesnya, tidak asal-asalan gitu ya. Nah, jadi sebuah penelitian yang baik itu memang kita mengharapkan nanti akan menghasilkan sebuah pengetahuan ya, pengetahuan yang baru gitu ya, atau misalnya melengkapi pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada, atau akan semakin meningkatkan pemahaman audiens siapa pembacanya ketika nanti misalnya mereka membaca hasil penelitian kalian yang dipublikasikan ya, atau misalnya hasil prototipe gitu ya yang kalian sudah gunakan, sudah buat, nah itu akan memberikan pemahaman. Begitu ya. Oke, ini ada chat apa ya? Oke. Oke, nah lalu kemudian, oh ini tadi dari originality ya. Originality itu artinya ya tidak ada gunanya untuk mengulang penelitian. Ya tadi saya sampaikan ya ada nilai kebaruannya di situ gitu ya. Berarti sudah melakukan sesuatu gitu ya. Nah itu kalau di sini dari Cryer dikatakan bahwa untuk mengidentifikasi sejumlah area sehingga suatu proyek penelitian itu dikatakan original itu bisa dilihat mungkin dari alat yang digunakannya, teknologi yang digunakannya, ya. Lalu kemudian masalah-masalah yang timbul itu belum ada pemecahannya gitu ya. Atau mungkin ada isu-isu topik-topik tertentu, misalnya kalau sekarang ini lagi tren terkait dengan cyber security atau misalnya tentang AI misalnya. Nah, kalian bisa mengangkat itu gitu ya. Ini lagi tren isu AI. Bagaimana sih misalnya penggunaan AI atau misalnya penggunaan AI itu misalnya di industri perbankan gitu ya. Nah, itu kan juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi ada kalian harus melihat dulu di sini adalah tren atau kebaruannya, ini isu-isu apa yang sedang berkembang. Nah, itu kalian kemudian itu juga bisa membantu kalian untuk menemukan nilai kebaruannya. Nah, lalu kemudian kalau kontribusi tadi juga sudah saya sampaikan ya, bahwa apa yang kalian lakukan itu bisa memberikan manfaat ya, atau berkontribusi ya terhadap ide-ide, terhadap hasil penemuan baru ya, atau mungkin tadi melengkapi pemahaman atau melengkapi juga penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Nah, itu untuk kontribusi. Dan untuk knowledge of understanding gitu ya. Nah, ini ada istilah-istilah ya. Kalau kita lihat di sini, yang pertama itu data ya. Nah, ini seringkali banyak yang apa namanya menyebut kalau kalau misalnya apa namanya menyebut data, kita membutuhkan data-data gitu ya. Nah, itu sedikit keliru ya. Karena data itu sebenarnya bahasa aslinya itu adalah datum. Datum itu sudah jamak gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya oh, saya membutuhkan data-data terkait ini misalnya pengguna pengguna cellphone gitu ya. Itu kurang kurang tepat ya. Jadi kalian harus bilang bahwa apa namanya kita meminta data terkait dengan misalnya pengguna cellular phone gitu ya. Jadi data itu tidak boleh disebutkan plural atau dua kali ya, karena memang data itu sudah jamak ya, jadi memang datum gitu ya dari istilah aslinya datum. Jadi itu memang kalau kalian mau minta ya cuma data. Nah, data itu kita masih ini ya. Jadi kalau data itu berupa informasi atau yang belum diproses gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya data itu kalian mendapatkannya itu melalui misalnya pengamatan gitu ya. Atau kalian menemukan di sekitar kalian menemukan hal-hal yang menarik ya, melakukan observasi, atau kalian itu misalnya melihat dari hasil riset orang lain gitu ya. Dan data ini sifatnya itu masih mentah gitu ya. Jadi data ini harus diproses atau dianalisis supaya kita bisa mendapatkan pemahaman gitu ya. Kalau misalnya nih ya, misalnya kalau misalnya kita melihat ya, misalnya saya pengen tahu dong berapa sih jumlah penduduk di daerah wilayah Tangerang Selatan gitu ya. Nah, kalian bisa minta nih datanya, kalian bisa akses datanya data BPS di Tangerang Selatan, bisa kalian dapat datanya. Misalnya data jumlah penduduknya sekian, kemudian laki-laki berapa, perempuan berapa. Tapi itu baru sebatas data, ya. Jadi itu hasilnya ada angka-angkanya ya, misalnya oh jumlah penduduk di Tangerang Selatan itu laki-laki misalnya 10 juta orang, ya perempuannya misalnya 8 juta orang. Nah, tapi data itu tidak berbunyi gitu ya. Nah, data itu memerlukan apa namanya analisa lebih lanjut gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya dari segi
apa peneliti. Nah, kita pengen pengen nih data ini tadi ya, data tentang gender yang ada atau jumlah penduduk di Tangerang Selatan ini mau kita apain? Oh, kita pengen melihat nih nanti prospeknya itu seperti apa? Apa yang bisa kita misalnya lakukan dengan data tersebut. Nah, misalnya kalau kita misalnya dari segi oh ternyata kalau laki-laki itu mereka itu mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dari perempuan gitu ya. Oh, ternyata kita lihat bahwa ternyata kaum laki-laki itu lebih melek teknologi dibandingkan dengan kaum perempuan. Nah, jadi karenanya ketika nanti kita membuat sebuah teknologi, ya kita sesuaikan ini gitu ya, tingkat kemampuan apa perempuan dan laki-laki itu pasti mungkin berbeda. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Nah, jadi data ini sangat diperlukan untuk menyusun informasi ya. Nah, ada banyak sekali contoh data ya. Misalnya kalau kita bicara tentang data tuh ada yang tersebut dengan integer. Integer itu artinya misalnya data yang tanpa desimal ya, yang berupa angka tanpa desimal. Misalnya kalau kalian lihat itu 1 juta itu misalnya 1,006 kali gitu ya, itu 1 juta. Nah, atau data yang kita sebut lagi adalah data floating point. Itu adalah angka yang berupa desimal. Misalnya kalau kita mau menulis 100, kita menulisnya 100,00, ada angka desimalnya gitu ya. Atau juga kita ada juga data yang berupa karakter gitu ya. Karakter tuh misalnya dolar, nah itu karakter-karakter tertentu ya datanya. Lalu ada juga data yang berupa string atau teks gitu ya. Atau misalnya yang kita sebut juga data log. Data log itu atau kita sebut biasanya data boolean itu biasanya datanya itu hanya nol atau satu gitu ya. Datanya kalau nol itu biasanya salah gitu ya. Satu itu benar. Cuman itu aja ya. Itu datanya itu disebut data log atau boolean gitu ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan data ini gitu ya? Kalau tadi saya sampaikan bahwa data itu bisa diambil dari hasil pengamatan kalian gitu ya. Lalu kemudian juga dari apa namanya observasi. Nah, kalau kita lihat kita mendapatkan sumber data itu ada yang kita sebut dengan data primer dan data sekunder gitu ya. Nah, kalau sumber data primer itu artinya adalah sumber data yang kita dapatkan langsung gitu ya. Misalnya ketika kalian menyebar kuesioner ya, lalu kemudian ketika kalian itu melakukan wawancara ya dengan target responden. Nah, itu kita sebut dengan data primer. Artinya adalah data yang benar-benar kita dapatkan langsung dari respondennya ya, walaupun bentuknya nanti survei, kuesioner dan sebagainya. Nah, lalu ada juga data yang kita sebut dengan data sekunder. Nah, data sekunder itu adalah data yang kita dapatkan itu dari sumber-sumber referensi yang sudah ada. Jadi kita mencarinya itu misalnya tadi dari data BPS gitu ya, atau misalnya kita dapat data dari buku, dari jurnal gitu ya, atau mungkin data dari apa namanya sumber pustaka yang lain dari internet gitu ya, itu sumber data yang tersebut dengan sumber data sekunder ya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat bahwa eh, sifat data itu biasanya ada kita sebut biasanya kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif itu biasanya kita bisa ukur dengan satuan tertentu. Misalnya kita bisa mengukur dengan kilogram, dengan meter gitu ya, dengan misalnya kalau mengukur suhu. Nah, itu kita dengan menggunakan derajat Celcius gitu ya. Nah, atau data yang kita sebut dengan data kualitatif. Data kualitatif ini tidak bisa diukur dengan satuan tertentu, tapi data kualitatif ini bisa diukur dengan cara mengelompokkan. Misalnya, ya, data tentang terkait dengan gender atau jenis kelamin. Kita kelompokkan, ya. Jadi yang perempuan berapa, yang laki-laki berapa. Atau misalnya data terkait dengan warna, ya. Jadi misalnya ada berapa sih warna yang kita ketahui gitu ya. Misalnya mereka yang warna merah gitu ya, warna hijau dan seterusnya. Jadi data ini tidak bisa dihitung tapi bisa dikelompokkan. Itu bisa kita sebut dengan data kualitatif, ya. Nah, lalu kalau kita lihat lagi, kalau misalnya bagaimana kita memperoleh data itu tadi sumbernya itu juga kita bisa dapat secara eksternal ya. Eksternal itu tadi ya bisa kita dapatkan langsung misalnya dari luar organisasi atau dari luar perusahaan gitu ya. Misalnya data terkait demografi ya, data survei pelanggan, nah itu disebut dengan data sumber dengan eksternal. Atau kalau kita misalnya data pun juga bisa diperoleh dari sumber internal misalnya. Ya, misalnya ketika dalam sebuah organisasi kita pengen melihat nih, kira-kira berapa persen sih karyawan kita itu menggunakan laptop gitu ya dalam apa bekerja gitu ya, atau sejauh mana pemanfaatan laptop untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, ini kita sumber datanya itu ya otomatis karyawan kita internal gitu ya.
Nah, lalu kemudian kita bicara lagi tentang informations ya. Kalau tadi data itu sifatnya mentah gitu ya. Nah, data ini perlu diolah lebih lanjut supaya bisa apa namanya menjadi informasi yang berguna gitu ya. Jadi supaya data tersebut ya tadi bisa diolah informasinya supaya bisa nanti kita mendapatkan pemahaman yang lebih luas ya. Nah, informasi itu contohnya kalian bisa mengolah data ini banyak sekali yang bisa kita gunakan ya, entah kita menggunakan alat-alat statistical tools ya, nah itu bisa kita gunakan ya terutama untuk metode kuantitatif atau kualitatif ya, atau misalnya kalian dengan menggunakan ya alat-alat tertentu misalnya di lab, nah itu kan data juga bisa diolah. Nah, lalu kemudian dengan adanya informasi tersebut, nah kalian bisa mendapatkan pengetahuan baru nih. Tadi ya data yang telah diolah, informasi yang telah diolah, nah ini akan menimbulkan mendapatkan kalian akan mendapatkan pengetahuan terbaru. Jadi kalau knowledge ini tingkatannya ini adalah lebih apa lebih tinggi gitu ya dibandingkan informasi karena sudah memberikan pengetahuan atau pemahaman yang baru gitu ya. Nah, lalu kemudian wisdom gitu ya. Nah, kalau wisdom ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi ketika nanti dalam sebuah tahapan penelitian gitu ya. Nah, tantangannya itu adalah ketika nanti misalnya kalian mendapatkan hasil penelitian ya, setelah kalian mendapatkan pemahaman gitu ya, pengetahuan, lalu so what hasil penelitian ini mau diapakan? Kan gitu ya. Nah, jadi pemahamannya ini adalah harus kita realisasikan. Nah, kalau misalnya kalian membuat prototipe, ya kalau prototipe itu kalian jadi lalu kalian cuma simpan sendiri saja tidak ada hasilnya gitu ya, tidak ada gunanya. Tapi apa yang kalian dapatkan itu harus kalian sebarkan atau diseminasi gitu ya. Misalnya kalian implementasikan ke industri tertentu, kalian tawarkan ke konsumen tertentu gitu ya. Atau kalau misalnya penelitian yang sudah kalian lakukan itu bisa kalian tulis dalam bentuk jurnal sehingga akan semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari penelitian yang kalian lakukan, gitu ya. Nah, jadi itu untuk yang apa namanya beberapa istilahnya ya. Nah, jadi kesimpulannya seperti apa sih gitu ya? Jadi kalau kita ke apa bicara tentang riset, riset ini adalah merupakan kegiatan yang dipertimbangkan atau diperhitungkan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi baru ke dunia pengetahuan. Tadi sudah saya jelaskan juga ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau kita melihat prosesnya gitu ya, bahwa tadi saya sudah sampaikan juga bahwa ternyata ketika kita melakukan riset itu, kita tidak bisa melakukan riset itu secara sembarangan gitu ya. Jadi kita harus mengikuti suatu proses atau tahapan gitu ya. Tidak mungkin kita apa namanya melakukan riset tiba-tiba kita langsung mendapatkan hasil tanpa kita memiliki data yang cukup, tanpa kita melakukan observasi gitu ya, tanpa ada teori yang mendukung gitu ya. Kalau kalian misalnya ingin membuat suatu prototipe kan mungkin juga kalian perlu dukungan teori ya gitu ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahwa sebuah riset yang baik itu harus dilakukan itu secara bertahap ya. Jadi tidak bisa dilakukan secara sembarangan gitu ya. Tidak boleh dilakukan lompat-lompat gitu ya. Kalian belum melakukan riset tapi sudah kalian bisa merekomendasikan gitu ya penelitian yang selanjutnya itu seperti apa kan nggak mungkin seperti itu ya, atau misalnya ketika kalian misalnya apa namanya belum melakukan penelitian belum mendapatkan data atau data tersebut belum diolah, tapi kalian sudah mendapatkan kesimpulan. Nah, itu kan nggak benar juga ya. Jadi memang penelitian itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Jadi penelitian itu harus dilakukan secara struktur. Kenapa? Supaya hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi kalau dalam ilmu sosial itu biasanya kalau kita mengolah data itu kita ada yang tahapan yang kita sebut dengan kita menguji secara validitas dan reliabilitas gitu ya. Kita ingin memastikan bahwa benar-benar ketika nanti misalnya kita membuat kuesioner gitu ya, atau misalnya kita apa namanya menyusun indikator pertanyaan pertanyaan penelitian, nah itu benar-benar valid gitu ya, juga tidak sembarangan gitu ya. Nah, jadi valid itu bisa dipertanggungjawabkan. Dalam arti data tersebut itu tidak abal-abal gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam konteks misalnya kalian menggunakan alat statistik tertentu gitu ya. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang apa namanya hasil penelitian. Nah, jangan sampai misalnya gini nih, terkadang kalau misalnya dalam konteks mungkin sosial humaniora ya, kalau misalnya kalian melakukan penelitian itu kalau di tempat sosial humaniora itu biasanya begini, ketika kalian
misalnya menguji sebuah hipotesa misalnya ya, kalian kemudian menganalisa data, ternyata hasilnya itu kok nih angkanya jelek-jelek semua ya gitu ya. Angkanya kok kalau misalnya kita lihat nih tidak lolos nih uji hipotesanya gitu ya, tidak lolos validitasnya. Nah, nih apa yang kita lakukan? Terus kita ngutak-ngatik gitu datanya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi memang yang kita lakukan kita harus mencari cara gimana caranya supaya data itu valid. Entah kita misalnya kita sebar data ulang gitu ya, atau kita mungkin mencari sumber referensi yang lain gitu ya, supaya memastikan bahwa data yang kita sampaikan itu adalah bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena kalau kita lihat ya dalam sebuah riset apa proses penelitian itu ya setiap tahapan penelitian itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Tadi saya sudah sampaikan ya bahwa tidak mungkin misalnya kita ngelewatin satu tahap itu tidak mungkin ya. Jadi setiap tahap itu saling berkaitan dan pasti hasilnya setiap tahap yang kita lakukan ini akan mempengaruhi hasil penelitian, gitu ya. Nah, lalu kita melihat lagi bahwa ternyata dalam model proses penelitian itu ada beberapa ya, ada model proses penelitian. Ada yang kita sebut dengan sequential, ada generalized, circulatory, dan evolutionary. Ya, oke. Bentar ya, ya, ya. Apa yang kita sebut dengan sequential ya? Nah, sequential ini adalah eh, kita mengatakan bahwa metode penelitian itu adalah merupakan kalau kalian bisa lihat ya, itu adalah merupakan suatu langkah yang linear. Yang linear itu artinya adalah satu tahap selesai, baru kita bisa ke tahap berikutnya, yaitu disebut dengan sequential. Nah, ini adalah merupakan model proses penelitian yang paling sederhana. Jadi, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai tahap kegiatan yang linear. Linear itu kan artinya berurutan ya. Jadi, kalau satu tahap itu tidak dilalui, nah itu tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ya. Nah, ini contohnya adalah yang pertama gitu ya, sistematik proses model ya. Kalau dari apa referensi yang disampaikan, ini ada 7 tahap berurutan misalnya. Yang pertama kita identify the broad area of study. Nah, kita mau meneliti tentang apa sih gitu ya. Lalu kemudian kita memilih topik penelitian kita itu seperti apa gitu ya. Nah, ini biasanya nanti kita akan menentukan gapnya itu di mana sih masalah penelitian kita itu seperti apa gitu ya. Lalu kemudian kita nanti menentukan approach-nya ini seperti apa penelitian yang akan kita lakukan. Apakah kita melakukan penelitian nanti secara kuantitatif, apa secara kualitatif gitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana nanti kalian akan perform the research ya? Siapa nanti yang akan terlibat di dalamnya gitu ya? Apakah nanti kalian bisa misalnya apa namanya melibatkan eh, tim dalam kelompok gitu ya? Atau misalnya nanti apakah kalian misalnya nanti collect datanya itu misalnya menggunakan kuesioner dan sebagainya. Lalu kemudian prosesnya, proses gather data, bagaimana data collectionnya gitu ya? Apakah misalnya kalian akan sebar aja secara apa namanya ada beberapa ada, apa ke beberapa tempat gitu ya itu banyak sekali nanti ya kalau misalnya itu kita bicara ntar tentang apa namanya samplingnya seperti apa ya bagaimana kita bisa mendapatkan responden yang tepat ya siapa sih target responden kita apakah ada kriteria-kriteria tertentu ya tujuannya ini adalah untuk memastikan kan kalau sampling itu kita hanya mengambil karena kita tahu ya bahwa dengan adanya keterbatasan waktu, dana dan biaya dan sebagainya. Jadi kita biasanya ini kan kita membutuhkan sampling. Sampling itu hanya kita mengambil sedikit ya dari jumlah populasi yang ada gitu ya. Dengan adanya sampling ini kita mengharapkan bahwa nanti data yang kita dapatkan itu dapat memberikan generalisasi. Dapat memberikan generalisasi itu artinya bisa memberikan pemahaman dan keterwakilan ya dari populasi yang kita tetapkan gitu ya. Jadi benar-benar jangan sampai nanti misalnya gini, saya mau menganalisa terkait penggunaan pay later gitu untuk mahasiswa di daerah Tangerang Selatan gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang mahasiswa, populasinya itu adalah seluruh mahasiswa di Tangerang. Nah, tapi kalau kita mau ngambil apa namanya responden kita tuh targetnya seluruh mahasiswa di Tangerang kan agak sulit gitu ya. Lalu kita tetapkan aja siapa sih yang menjadi sampel. Nah, sampelnya misalnya
adalah mahasiswa-mahasiswa di wilayah Tangerang misalnya yang di semester 1 atau semester 2 misalnya gitu ya. Jadi itu untuk menyempitkan gitu ya. Jadi jumlah jumlah responden kalian itu akan lebih sedikit, tapi kita dengan kriteria-kriteria tertentu ini bisa apa ya ada keterwakilan gitu ya untuk populasinya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya itu adalah yang tadi saya sampaikan juga, kalau apa yang sudah kita lakukan ini, apa yang sudah kita lakukan selama penelitian ini tidak akan berarti kalau tidak kita diseminasikan. Tidak akan berarti kalau tidak kita share atau kita sosialisasikan ke orang-orang yang membutuhkan, ya, apakah itu tadi seperti industri, ya, perusahaan atau orang-orang, ya. Nah, itu jadi kita harus tetap apa namanya mempresentasikan hasil dari penelitian kita tersebut, gitu ya. Nah, lalu kemudian kita masuk ke generalize ya. Nah, kalau generalize itu artinya adalah penelitian yang sifatnya itu mirip dengan sequential process. Nah, jadi ada kegiatannya. Namun kita mungkin ada penerapan yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin kita menggunakan tahapan-tahapan yang berbeda. Misalnya gini ya. Misalnya, ketika misalnya tadi salah satu prosesnya itu adalah kita mengumpulkan data, gitu ya. Mengumpulkan data itu kita lakukan itu adalah setelah kita mendapatkan siapa sih targetnya, gitu ya. Namun ternyata setelah mengumpulkan data, kita kan melakukan analisis, gitu ya. Nah, namun ternyata setelah kita melakukan analisis, gitu ya, atau kita mengolah data tersebut itu mungkin tidak bisa mengeneralize, gitu ya atau data yang ditampilkan tadi itu kurang baik ya. Nah, jadi itu kita bisa mengambil data kembali. Nah, itu bisa diperkenankan ya. Nah, lalu kemudian ada yang kita sebut lagi sirkulatori. Sirkulatori itu artinya adalah membentuk circle ya, membentuk sirkulasi tertentu. Nah, ini biasanya kita bicara tentang penelitian eh, induktif dan deduktif gitu ya. Jadi penelitian itu dilakukan berulang dan membentuk siklus ya. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, ini ada yang kita sebut adalah penelitian ini ya, bisa. Ini penelitian induktif gitu ya. Dan ada juga yang penelitian kita sebut dengan deduktif gitu ya. Nah, apa itu penelitian induktif? Nah, kalau penelitian induktif itu kita bicara adalah pendekatan penelitian yang kita melibatkan pengumpulan data terlebih dahulu. Makanya kalau kita lihat di sini gitu ya, sebentar ya saya mau annotate ya. Nah, jadi kalau kita melihat di penelitian induktif seperti ini mulainya ini adalah dari pendekatannya adalah dengan mengumpulkan data terlebih dahulu. Di sini prosesnya. Makanya kita sebut biasanya kalau penelitian yang sifatnya induktif ini adalah penelitian yang sifatnya itu bottom up karena ini dari bawah ke atas gitu ya. Nah, jadi di sini kita kalau penelitian induktif ini adalah pendekatan yang melibatkan pengumpulan data, ya, pengumpulan data di sini ya. Lalu di sini kita akan melihat bahwa kemudian nanti kita akan mengembangkan sebuah apa namanya, sebuah teori atau hipotesa dengan dengan cara sederhana, kemudian kita bisa mengacu pada hasil pengamatan di lapangan gitu ya dengan data analisis. Nah, lalu setelah itu data analisis ini didapatnya dari mana? Data analisis ini nanti didapatnya dari teori-teori fakta yang sudah tadi kita dapatkan ya di lapangan. Nah, jadi biasanya kalau pendekatan yang secara induktif ini biasanya dia akan menghasilkan teori yang baru gitu ya, atau biasanya pengembangan teori yang lama karena kita sudah tahu sebelumnya lalu kemudian kita tinggal mengumpulkan data. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita lihat ya kita mulai dari observasi ya, mengumpulkan data collections ya. Lalu kita kemudian merangkumnya gitu ya. Data tersebut ini berdasarkan kemudian merangkum melalui proses data analisis ya. Lalu kemudian kita menggunakan apa yang kita sebut dengan analisa merangkum hasil observasi tersebut gitu ya. Nah, lalu kemudian kita nanti masuk ke konseptual framework, nih artinya adalah bagaimana kita mengembangkan teori. Nah, lalu kemudian kita memastikan bahwa apa yang tadi kita telah lakukan itu memang apa namanya benar-benar baru atau memang hasil eh, pengembangan dari teori yang dihasilkan sebelumnya. Nah, jadi mungkin mudahnya contohnya seperti ini gitu ya.
kalau misalnya kalian gitu ya, kalian misalnya ingin membuat penelitian tentang, oh apa namanya, misalnya gini lah, contohnya, kalian melihat bahwa ternyata ya di mana tuh di dunia ini ya, mungkin ada sekitar 100 atau ada sekitar 200 lah maskapai penerbangan ya di dunia ini. Nah, kita lihat ya bahwa ternyata dari hasil pengamatan kalian ya, dari 200 maskapai yang ada ini di dunia ini, ternyata ada kurang lebih 170 maskapai gitu ya yang menerapkan harga tiket, dan kalian hasil pengamatan kalian juga mengatakan bahwa ternyata 170 maskapai ini yang menerapkan harga tiket ini ternyata memang sering terlambat gitu ya, atau sering apa namanya pesawatnya tidak terbang tepat waktu. Nah, jadi kalian bisa menyimpulkan nih, kalian mendapatkan pemahaman atau teori baru yang mengatakan bahwa ternyata maskapai yang berbiaya rendah ini gitu ya, yang harga tiketnya murah ini, ternyata yang paling sering mengalami keterlambatan penerbangan gitu ya. Jadi kalian hasil penelitian ini kalian susun itu adalah berdasarkan apa hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan gitu ya. Nah, itu kalau penelitian yang kita sebut dengan penelitian induktif ya. Nah, lalu kemudian lawannya itu adalah atau kebalikannya itu adalah yang kita sebut dengan deduktif, ya. Nah, kalau deduktif itu yaitu mulainya itu dari atas. Jadi kita sebut dengan biasanya up to bottom ya. Kalau tadi bottom up, nah ini up bottom gitu ya. Nah, kalau dia up bottom, dia mulainya dari mana? Dia mulainya dari sini ya. Jadi kalau penelitian yang sifatnya deduktif, dia akan fokus dulu nih pada hasil penelitian terdahulu. Dia akan fokus pada teori-teori yang sudah dikembangkan pada hasil penelitian terdahulu. Nah, setelah itu, dari teori tersebut, kemudian seorang peneliti akan merumuskan nih, akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian atau hipotesa gitu ya. Hipotesa itu kan kita sebut hipotesa itu karena itu hanya merupakan dugaan sementara ya. Hipotesa itu adalah sebuah dugaan sementara yang belum terbukti. Jadi harus dibuktikan dulu gitu ya. Harus dibuktikan dengan cara apa? Dengan cara tadi, dengan cara kita menganalisa ya, dengan kita misalnya mengolah data secara statistik dan sebagainya. Jadi masih dugaan sementara yang belum masih harus dibuktikan gitu ya. Nah, itu disebut dengan hipotesa. Nah, lalu setelah dari kita menyusun hipotesa ini, lalu kemudian kita mencari data ya, data collection gitu ya. Nah, kita mencari data, kita melakukan observasi. Nah, itu boleh dilakukan. Nah, setelah itu kita baru melakukan analisa data. Nah, dari hasil analisa data ini barulah kita mendapatkan kesimpulan ya bahwa pendekatan deduktif ini umumnya ini adalah kita untuk membuktikan kebenaran suatu teori. Jadi kalau pendekatan deduktif ini pada dasarnya itu biasanya mereka tidak menghasilkan teori baru, tapi biasanya membuktikan teori dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Atau misalnya dengan cara apa namanya merumuskan hipotesa atau misalnya apakah hipotesa ini diterima atau tidak gitu ya dari hipotesa-hipotesa atau dugaan sementara yang tadi telah dilakukan oleh seorang peneliti gitu ya. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau bedanya itu kalau induktif itu adalah bottom up gitu ya. Tapi kalau kita bicara deduktif kita bicara up bottom gitu. Oke. Gitu. Ya. Lalu kemudian kalau kita bicara lagi gitu ya, misalnya kalau yang kita sebut lagi, kita sebut dengan konsep evolutionary ya. Jadi konsep evolutionary ini selangkah lebih maju dari konsep circulatory. Jadi bahwa riset itu dia harus berevolusi gitu ya. Dan berevolusi itu artinya harus memberikan manfaat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ya, misalnya evolutionary itu tadi seperti yang saya sampaikan, salah satunya itu adalah kita harus memberikan novelty atau kebaruan gitu ya dari hasil penelitian yang kita lakukan. Jadi mungkin saja ketika misalnya gini ya, kita misalnya mungkin dalam arti misalnya kita sama-sama meneliti tentang penggunaan teknologi AI pada proses pembelajaran mahasiswa ya. Kita melihat sudah banyak misalnya peneliti-peneliti lain gitu ya yang apa namanya menulis topik yang sama.
Tapi kebaruan kita di mana gitu ya? Kebaruan kita ini misalnya ya, kita misalnya kita bisa nih menggunakan pendekatan atau metodenya itu hampir sama gitu ya. Nah, tapi ketika kita melakukan analisis, mungkin kita menggunakan pendekatan yang berbeda gitu ya. Misalnya, kalau kita lihat tadi misalnya, oh kalau misalnya di penelitian yang sebelumnya itu kita menggunakan datanya itu data numerik atau kuantitatif. Oh, tapi dengan penelitian kita, kebaruan kita menambahkan nih proses datanya itu misalnya kita menggunakan data yang secara mixed method. Misalnya kita menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Nah, itu juga diperkenankan ya. Nah, itu kan sudah hasilnya pasti akan berbeda gitu ya. Mungkin eh, berbeda juga kalau misalnya kita dilihat apanya ya hasilnya apanya gitu ya. Responden kita itu siapa itu juga bisa apa namanya kita ada perbedaan di situ gitu ya. Oke. Nah, lalu kita masuk ke eh, klasifikasi riset ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang klasifikasi research gitu ya, ada yang kita sebut dengan pure research atau basic research gitu ya. Nah, basic research itu artinya adalah riset-riset dasar yang kita lakukan ya. Lalu kemudian ada juga yang kita sebut dengan applied research. Nah, applied research itu biasanya bisa kita sebut misalnya ada yang kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Nah, kuantitatif atau kualitatif itu misalnya ketika kita bicara tentang kualitatif itu misalnya kita studi tentang suku-suku tertentu ya, atau fenomena-fenomena tertentu, atau studi kasus ya, atau kita bicara tentang kuantitatif research ya, misalnya kita bicara tentang observasi research ya, survei research ya, atau misalnya kita bicara tentang studi kasus di perusahaan-perusahaan atau organisasi gitu ya. Nah, lalu kalau kita bicara tentang approach gitu ya, approach itu ada yang kita bicara tentang penelitian kuantitatif dan juga kualitatif gitu ya. Nah, kalau penelitian kuantitatif yaitu biasanya kita menggunakan data numerik ya. Data numerik, lalu kemudian kita rumuskan hipotesanya, lalu kita kemudian kita analisa dengan menggunakan data statistik ya. Nah, contohnya itu adalah misalnya dengan menggunakan survei. Apa yang disebut dengan survei? Survei itu adalah misalnya ya dengan menggunakan instrumen kuesioner. Nah, itu survei ya. Jadi misalnya kalau kalian kan sering ya diminta survei gitu ya. Survei misalnya terkait misalnya bagaimana sih kalau misalnya kalian belanja ya misalnya di toko tertentu itu survei layanan kepuasan pelanggannya itu seperti apa? Itu disebut dengan survei. Di mana respondennya itu nanti diminta untuk mengisi ya atau mengisi biasanya kalau surveinya itu pertanyaan terbuka atau misalnya memilih jawaban dari yang telah ditetapkan sebelumnya oleh si peneliti. Nah, itu disebut dengan survei. Ya, jadi di sini kita misalnya jadi hasil survei tersebut ini adalah nanti berupa angka ya. Nah, itu bisa untuk dianalisa dengan menggunakan alat-alat biasanya alat-alat statistical tools yang ada ya. Kalau misalnya ini bisa misalnya Smart PLS menggunakan regresi ya, lalu kemudian SAM-PLS gitu ya, SPSS dan sebagainya. Nah, itu jadi kalian itu disebut dengan penelitian kuantitatif. Atau misalnya penelitiannya lagi kita sebut dengan eksperimen. Eksperimen itu kalian misalnya di lab gitu ya. Nah, itu penelitian eksperimen ya. Lalu kemudian kita studi kasus gitu ya. Studi kasus itu contohnya misalnya kalian mengamati adanya suatu fenomena ya di industri tertentu ada atau di perusahaan tertentu. Nah, lalu kalian buat studi kasusnya untuk kalian kemudian dianalisa gitu ya. Nah, lalu kalau dari segi pendekatan berikutnya itu ada yang kita sebut dengan penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kuantitatif tadi numerik, nah kalau penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam mengenai suatu fenomena. Nah, metode yang digunakan itu biasanya kita bisa menggunakan wawancara gitu ya, atau observasi ya, atau studi kasus itu juga bisa digunakan. Nah, jadi data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif ini kemudian biasanya itu bersifatnya tuh naratif ya, naratif atau deskriptif. Nah, itu kemudian biasanya harus dikoding terlebih dahulu ya supaya bisa dianalisis dan mendapatkan kesimpulan gitu ya. Nah, jadi nanti pendekatannya itu bisa pendekatan interpretatif atau tematik ya untuk kita mendapatkan hasil wawasan yang mendalam ya terhadap data yang kita analisa. Nah, lalu kemudian ada lagi yang kita sebut penelitian campuran, mixed method ya. Jadi
penelitian mixed method ini bisa either kita menggunakan penelitian kuantitatif atau kita menggunakan penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, kalau penelitian yang campuran ini biasanya tujuannya itu adalah supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap gitu ya. Jadi misalnya, oh kalau tadi misalnya saya sudah mendapatkan hasil terkait dengan survei layanan pelanggan gitu ya, secara kuantitatif gitu. Tapi begitu saya lihat hasilnya, saya ingin memastikan nih, gitu ya, apakah benar nggak sih datanya seperti ini, gitu ya. Saya perlu deh mewawancara misalnya pelanggan sesungguhnya untuk ingin bertanya nih, benar nggak, supaya bisa kelihatan gitu ya hasilnya, bisa mengeneralize. Nah, itu saya bisa menggunakan penelitian campuran. Jadi saya kemudian setelah nanti saya menggunakan penelitian kualitatif, saya melakukan wawancara, nah itu bisa melengkapi hasil tadi penelitian kuantitatif. Sehingga tadi ketika kita apa namanya memberikan kesimpulan dari hasil analisa itu sangat komprehensif karena kalian menggabungkan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Nah, lalu kemudian kalau kita bicara tentang riset metode gitu ya, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Oh sorry, yang nature ya. Nature ini terkait dengan jenis kontribusi yang diberikan riset terhadap pengetahuan tergantung pada sifatnya. Nah, jadi kalau kita lihat itu riset itu banyak ya. Apakah dia nanti risetnya penelitian itu sifatnya eksploratif? Eksploratif itu artinya mungkin kita ingin menggali lebih dalam terkait fenomena-fenomena atau topik-topik tertentu yang belum banyak diketahui, gitu ya. Nah, biasanya tujuan utamanya itu adalah kita memperoleh wawasan awal yang dapat dijadikan untuk penelitian yang lebih lanjut, ya. Misalnya, kalau kita bicara tentang kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan, ya ini mungkin masih bersifat eksploratif gitu ya, karena mungkin belum banyak yang apa namanya melakukan penelitian di bidang ini gitu ya. Nah, jadi kalian melakukan penelitian ini supaya nanti hasil yang kalian dapatkan ini mungkin nanti bisa disitasi atau misalnya dijadikan rujukan oleh penelitian-penelitian atau peneliti-peneliti lainnya, gitu ya. Nah, lalu kemudian ada lagi yang kita sebut dengan penelitian deskriptif. Nah, kalau penelitian deskriptif ini tujuannya itu adalah menggambarkan karakteristik sebuah fenomena atau objek penelitian secara sistematis, gitu ya. Nah, jadi biasanya kita bicara tentang menggambarkan kondisi yang ada itu disebut dengan deskriptif, gitu ya. Nah, misalnya tadi survei mengenai tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan suatu perusahaan, ya, itu disebut dengan penelitian deskriptif. Nah, lalu ada yang kita sebut lagi adalah penelitian eksplanatif gitu ya. Eksplanatif ini adalah penelitian yang tujuannya memberikan penjelasan. Nah, ini biasanya ini penelitiannya itu dilakukan untuk menjelaskan hubungan kausal ya, hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, hubungan ini biasanya kita akan analisa itu berdasarkan hipotesa yang sudah kita bangun. Nah, nanti biasanya ini akan yang melibatkan analisa statistik gitu ya. Nah, itu disebut dengan penelitian eksplanatif. Nah, lalu kemudian ini tadi sudah ya, kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, ini juga tadi sudah. Nah, saya ingin masuk ke penelitian. Oke. Nah, jadi kalau kita misalnya apa namanya? Dalam sebuah penelitian itu ya, kalau misalnya sebentar tadi saya lihat. Nah, oke. Jadi kalau untuk kita masuk ke research proses itu, kita mulai itu adalah dari sebuah permasalahan, ya. Kalau kita lihat, nah, jadi permasalahan. Nah, permasalahan ini kita akan melihat nih ya, dari mana sih kita mendapatkan permasalahan ini gitu ya. Nah, biasanya permasalahan ini biasanya kita lihat ini dari tadi ya saya sampaikan dari pengamatan ya, dari data yang tersedia. Nah, jadi kita harus eh, menentukan kalau kita bilang tuh biasanya kita sebut tuh biasanya kita harus menentukan research gap ya. Research gap itu artinya adalah kesenjangan penelitian gitu ya. Research gap apa sih yang akan kita teliti? Nah, jadi research gap atau telah penelitian ini artinya biasanya bisa kita dalam bentuk kita nanti misalnya dalam bentuk misalnya ada gap kesenjangan itu secara praktikal ya masalah nyata gitu ya atau misalnya kita melihat research gap itu misalnya masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu terkait dengan tren atau isu-isu terkini gitu ya
Atau misalnya research gap yang kita lihat itu adalah adanya dari keterbatasan teori-teori sebelumnya gitu ya. Nah, jadi biasanya untuk menentukan topik penelitian ini adalah memang merupakan salah satu yang challenge ya. Jadi merupakan salah satu tantangan bagi seorang peneliti. Kadang-kadang kita juga bingung ya, kita nih mau mulai dari mana ya untuk meneliti gitu ya. Kadang-kadang itu yang paling ditanyakan ya. Kadang-kadang kalau mahasiswa itu sering bertanya, bagaimana ya Bu ya kita menentukan penelitian ini, menentukan topik apa sih yang akan kita angkat gitu ya, supaya topik penelitian kita ini bisa nanti menimbulkan kebaruan gitu ya, ada novelty-nya gitu ya. Nah, jadi kita harus memang di sini kita harus banyak membaca gitu ya. Kita juga harus banyak mengamati, mengobservasi gitu ya, data dan informasi yang tersedia gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa research gap itu adalah merupakan celah penelitian yang menunjukkan adanya area-area yang belum terjawab atau belum dioptimalkan, yang nantinya itu menjadi dasar untuk menentukan topik penelitian yang relevan. Nah, jadi bermula dari situ dulu ya. Kalian menentukan adanya sebuah masalah gitu ya. Problemnya itu ada di situ. Nah, jadi mungkin langkah-langkahnya itu bisanya kalian misalnya mentelaah literatur gitu ya. Lalu kemudian kalian bisa mengamati kalau mungkin ya kalau dalam konteks IT kalian bisa misalnya mengamati terkait dengan tren teknologi yang ada misalnya AI, IoT gitu ya. Lalu kemudian blockchain, cyber security ya. Hal-hal semacam ini yang kalian lihat bahwa perkembangannya itu cukup banyak dan cukup apa namanya cepat gitu ya, tapi mungkin belum diimplementasikan di industri-industri tertentu gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu research gap-nya yang bisa kalian bangun gitu ya. Lalu kalian juga bisa melihat dari masalah-masalah yang ada gitu ya, masalah-masalah yang ada itu masalah-masalah praktis lah di sekitar kalian yang belum terselesaikan ya. Kalau kalian ingin membuat maksudnya inovasi tertentu di bidang teknologi misalnya, ya kalian lihat misalnya apa sih yang dibutuhkan. Nah, itu kan semua berawal dari kebutuhan gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Lalu kemudian kalau dari literatur review, nah kalian juga bisa nih ketika kalian membaca banyak teori, kalian juga bisa melihat gitu ya kekurangan-kekurangan dari teori-teori, dari jurnal-jurnal, dari artikel-artikel yang kalian baca sebelumnya itu biasanya apa sih gitu ya. Nah, saya suka biasanya memberikan apa clue gitu ya ke mahasiswa ya. Kalau misalnya Anda misalnya menyukai salah satu topik tertentu gitu ya, bacalah jurnal-jurnal yang kaitannya dengan topik tertentu tersebut, dan kalian biasanya baca di bagian akhir jurnal gitu ya. Di bagian akhir jurnal itu biasanya ada tulisannya suggested for further research gitu ya. Nah, itu berarti itu adalah saran-saran yang akan dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Nah, kalian bisa ngambil dari situ tuh salah satu ide topiknya ya. Jadi apa sih kalau suggested for food research kan itu artinya penelitian tersebut belum dilakukan, tapi diharapkan dilakukan oleh peneliti lain. Nah, jadi diharapkan ya mungkin kalian bisa ngambil dari sini gitu ya. Nah, itu saran saya seperti itu biasanya kalau saya memberikan informasi gitu ya ke mahasiswa. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat ya mungkin kalau di di bidang IT ya mungkin yang saya bisa share di sini mungkin kalau research gap-nya itu adalah misalnya terkait dengan knowledge gap gitu ya. Misalnya atau teori atau konsep yang belum dieksplorasi, atau mungkin kita kaitkan juga apa yang tersebut dengan methodological gap gitu ya. Atau metode-metode lama yang sudah ada tapi bisa kalian tingkatkan sehingga kalian bisa menambahkan value edit. Nah, disitulah ada timbul inovasi dan nilai kebaruan. Atau misalnya kita sebut lagi adalah practical gap. Nah, practical gap itu adalah adanya masalah-masalah nyata di sekitar kalian ya, di sekitar kita, tapi belum ada solusi efektifnya. Nah, ini di IT nih kemungkinan bisa ya menawarkan sesuatu yang solusi yang efektif misalnya dengan menawarkan eh, apa namanya produk-produk berbasis teknologi ya. Atau kita lihat juga population gap. Population gap itu artinya adanya penelitian-penelitian yang terbatas pada populasi tertentu. Nah, ini mungkin juga menjadi ide ya, akan membantu kalian untuk menemukan ide atau topik penelitian. Nah, jadi yang harus kalian tipsnya itu adalah ya kalau kalian menentukan research gap itu
Yang pertama itu adalah kalian harus menentukan topik itu harus sesuai dengan minat, keahlian, dan passion kalian, gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita memutuskan untuk melakukan sebuah penelitian, gitu ya, nah itu pasti prosesnya itu, tantangannya itu eh, lumayan besar, gitu ya. Tidak mudah untuk melaksanakan sebuah penelitian dan menghasilkan luaran yang baik, ya. Nah, jadi kita harus memilih topik sesuai dengan keinginan kita, apa sih kita, keahlian kita tuh apa, gitu ya, supaya ketika nanti kita apa namanya melakukan analisa gitu ya, nah itu kita bisa apa namanya memanfaatkan ya kepakaran atau memanfaatkan keahlian yang kita miliki gitu ya. Nah, kalau minat itu juga sangat penting supaya apa? Supaya kalian nggak mutung di tengah jalan ya. Kalau misalnya ternyata hasil penelitian yang misalnya kalau kalian misalnya ingin membuat robot ya, ternyata kok ini nggak berhasil ya, gagal terus gitu ya. Nah, jangan sampai kalian terus putus asa gitu ya, terus kemudian tidak mau melanjutkan lagi. Jadi memang benar-benar harus sesuai dengan minat dan passion kalian ya. Nah, lalu kemudian tips berikutnya itu adalah kalian pastikan bahwa kalian membaca banyak literatur. Jadi harus ada literatur yang cukup untuk menjadi pijakan kalian ketika kalian melakukan penelitian, gitu ya. Nah, lalu kemudian yang kita lakukan adalah kita harus ini ya, apa namanya tadi ya, gap research gap itu tuh harus signifikan dan diharapkan ketika nanti kita menemukan gap research itu untuk menjadi topik penelitian kita. Nah, ini bisa hasil penelitian kita lakukan ini bisa kita harapkan memberikan kontribusi nyata. Karena tadi kan kalian lihat ya hasil dari riset itu karakteristiknya itu salah satunya itu adalah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pengetahuan. Nah, lalu saran saya yang berikutnya ya, kalau kita mau idealis boleh ya, tapi saran saya kadang-kadang kalau terlalu idealis itu nanti malah terhambat gitu ya, malah terhambat terkait dengan ininya, dengan apa namanya proses researchnya gitu ya. Nah, lebih baik kalian fokus fokus saja gitu ya, ambil topik penelitian yang sempit gitu ya, tidak usah yang terlalu ideal, tidak usah yang terlalu luas, tapi kalian menganalisanya itu dengan mendalam. Kalian melakukan penelitiannya itu dengan benar sehingga hasilnya pun maksimal gitu ya. Nah, itu tips saya ya. Ya, jadi mungkin itu contoh-contoh riset gap ya nanti yang mungkin kalian bisa praktekkan ya ketika nanti kalian mulai melakukan penelitian ya. Saya berharap sih nanti ke depannya juga kalian bisa lancar gitu ya. Nah, kalau untuk dari research prosesnya, tadi saya juga sudah sampaikan ya, permasalahan ini adalah tadi kita menentukan research gap, lalu kemudian mengumpulkan literatur ya bolak-balik kita harus punya apa pijakan teori yang kuat di sini ya. Lalu kemudian kita merumuskan masalah ya tadi ya, masalah apa yang akan kita angkat. Lalu kita menyusun metodologi kita seperti apa, apakah kita nanti misalnya menggunakan tadi metodologi kualitatif, kuantitatif ya, eksperimen, survei dan sebagainya. Lalu kita mulai mengumpulkan data ya, datanya seperti apa. Data ini kan kalau misalnya kita ingin membuat prototipe ya tentu saja kita sesuaikan dengan kebutuhan penggunanya seperti apa. Jangan sampai apa yang kita usulkan nanti hasilnya itu tidak sesuai ya, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, lalu kemudian kita analisa data, lalu kemudian kita menghasilkan penelitian. Nah, penelitian tersebut itu kemudian harus didiseminasikan gitu ya. Nah, itu adalah research prosesnya. Nah, kalau yang untuk ini ya, apa namanya? eh, terkait dengan research dan tesis project nanti mungkin secara mendalam akan dijelaskan oleh prodi masing-masing ya. Tapi pada intinya bahwa ketika kalian melakukan tugas akhir ya, entah tesis project ini kalian juga harus melakukannya itu dengan mengikuti proses metodologi yang tadi saya sampaikan ya. Jadi penelitian ilmiah yang kalian harus apa namanya tentukan gapnya itu seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa ya itu kalian harus lakukan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau di proses tugas akhir ini tentu saja yang terlibat adalah kalian sebagai studentsnya gitu ya. Nanti kalian tugasnya itu adalah mencari masalah. Ya tadi seperti saya sampaikan ya, supaya kalian hasilnya itu maksimal ya kalian memilih masalah, lalu kemudian menentukan topik nanti penelitian itu yang sesuai dengan minat dan keahlian kalian, sesuai dengan passion kalian ya. Nah, lalu nanti kalau pembimbing itu mungkin akan membimbing kalian selama pengerjaan tugas ya. Misalnya ketika mungkin nanti kalian pada saat mengolah data kalian mengalami kesulitan, nah kalian kalian mungkin bisa bisa bertanya kepada pembimbing gitu ya.
Dan nanti kalau penguji ini biasanya pada sidang akhir ya, penguji itu biasanya kita ingin memvalidasi gitu ya, ingin memvalidasi terkait dengan hasil penelitian yang sudah kalian lakukan ya. Jadi kalau misalnya penguji ini kita tidak akan ini ya, tidak akan apa ya, tidak akan menjudge ya, tapi kita lebih memvalidasi apakah misalnya penelitian kalian itu datanya itu benar-benar real ya, benar-benar valid, benar-benar sah, tidak dimodifikasi, tidak dimanipulasi gitu ya. Apakah kalian benar-benar ketika mengumpulkan data itu benar-benar kalian melakukan ya, kalian nggak asal-asalan gitu ya. Apakah misalnya lagi tadi ya terkait dengan originality-nya gitu ya, novelty-nya, apakah ada ya? Apakah kalian benar-benar mengerjakan sendiri ya, atau apakah kalian dibantu dengan AI? Nah, kalau dibantu dengan AI biasanya itu harus ada acknowledgement-nya ya. Atau misalnya ketika sekarang kalau di Turnitin itu sudah ada ya AI-nya itu berapa persen. Nah, itu biasanya sudah terlihat ya. Nah, jadi AI itu bisa membantu tapi tidak kalian terus kemudian kopas 100% gitu ya. Tapi kalian mungkin harus lebih pintar gitu ya dari AI. Kalian harus bisa memparaphrase gitu ya apa yang sudah disampaikan dengan AI supaya nanti tingkat similarity index-nya atau kemiripannya itu bisa berkurang ya. Nah itu, nah jadi kalau kita lihat seperti itu, nah, nah jadi ini mungkin nanti bisa dijelaskan oleh masing-masing prodi dan saya rasa tadi seperti yang Pak Arya sampaikan sudah ada panduannya ya, kalian bisa akses gitu ya. Nah, mungkin kalau dari saya demikian ya Pak Arya dan Pak Win. Kalau yang terkait dengan apa namanya skripsi mungkin bisa dijelaskan oleh tim detailnya ya. Kalau untuk yang di prodi apa FTI mungkin bisa dijelaskan oleh tim prodi ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih banyak, Prof. Sebelum saya lanjutkan ke sesi mata kuliah IF dan SI dari Bu Ella, mungkin izin, Prof, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Jadi dari mahasiswa, silakan apakah ada pertanyaan untuk materi tadi research proses yang disampaikan, yang sudah dijelaskan. Ya, saya informasikan juga untuk mahasiswa SI setelah selesai tanya jawab sesi ini bisa masuk ke breakout room masing-masing sesuai info dari Bu Ella. Untuk yang informatika, silakan tetap di ruangan ini untuk tadi melanjutkan bagian skripsi prodinya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri untuk sesi paparan materi dari Prof. Sari? Dari mahasiswa, silakan. Baik, tidak ada pertanyaan. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak untuk Prof. Sari atas kesediaannya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Prof. Sari, terima kasih banyak. Kami akan lanjutkan sesinya ke sesi prodi masing-masing. Demikian, Prof. Oke, ya, terima Terima kasih kasih, dan saya Prof. senang ya semoga ya ini kan tadi saya menjelaskannya secara umum ya terkait dengan penelitian. Nah, nanti mungkin dari teman-teman semua juga nanti mungkin mendapatkan penjelasan terkait dengan ininya ya prodi FTI-nya gitu ya. Karena mungkin saya juga kurang paham ya terkait dengan masing-masing nanti kebijakan prodi terkait dengan tugas akhir. Ya, mungkin dari saya cukup Pak Arya. Semoga bermanfaat semuanya. Selamat siang. Saya izin live berarti ya Pak ya? Iya, Boleh terima live kasih, ya? Prof. Sari. Ya, Terima kasih oke. banyak. Kalau Selamat siang. absen enggak ya Pak ya? Saya nggak perlu absen-absen kan ya? Enggak, Absen nanti kami yang mahasiswa. urus, Prof. Terima kasih Oke. banyak, Prof. Ya. Iya, oke saya dapat dari Farah ini kok saya katanya nggak ngajar. Oke, oke. Ya oke, Iya. thank you Pak. Oke. Ya, terima Ya. kasih Prof. Mari. Ya. Ya, baik. Baik, saya lanjutkan untuk yang mahasiswa sistem informasi dipersilahkan tadi sesuai arahan Ibu Wela untuk masuk ke breakout room